Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita akan belajar tentang karakteristik kependudukan kawasan ASEAN. Karakteristik penduduk ASEAN yang pertama adalah jumlah penduduk negara-negara ASEAN. Penduduk adalah semua orang yang pada waktu sensus dilaksanakan telah 6 bulan lamanya tinggal di suatu negara. Jumlah penduduk di suatu tempat akan bertambah dan berkurang. Ini dinamakan dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor lain seperti bencana alam dan peperangan. Dinamika penduduk terdiri atas dinamika yang bersifat demografi atau berpengaruh terhadap iklim, alam atau bentang alam suatu tempat, dan non-demografi bisa berupa itu kota, desa, kemudian daerah industri, daerah pusat pemerintahan, dan sebagainya. Data tentang jumlah atau banyak penduduk diperoleh dari berbagai sumber, antara lain yang pertama registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan kumpulan tentang yang mencatat terjadinya peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting yang mengubah status sipil seseorang sejak lahir sampai mati. Contohnya perkawinan, perceraian, dan perpindahan. B atau yang kedua, sensus penduduk atau cacah jiwa. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, serta menerbitkan data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu. Sensus ini dilakukan setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk ini meliputi banyak hal. Jumlah penduduk dalam satu keluarga, kemudian pekerjaan, jenis kelamin, itu dicatat dan dilakukan oleh pemerintah setiap 10 tahun sekali. C. Survei penduduk. Survei penduduk pada dasarnya sama dengan sensus penduduk. Beda antara survei penduduk dengan sensus penduduk adalah cakupan penduduk yang didata. Survei penduduk dapat dilakukan kapan saja. Materi yang dikumpulkan dalam survei bisa berganti-ganti topik sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dikarenakan survei penduduk digunakan sebagai pelengkap sensus penduduk. Jadi, survei penduduk ini hampir sama dengan sensus penduduk, akan tetapi materi yang ditanyakan itu tidak selengkap sensus penduduk. Karakteristik kependudukan yang kedua adalah persebaran penduduk negara-negara ASEAN. Persebaran penduduk dibagi menjadi persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan atau administrasi pemerintah. Persebaran penduduk secara geografis adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, dan danau. Persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan adalah karakteristik menurut batas-batas wilayah administrasi yang telah ditetapkan oleh suatu negara.
Penyebab faktor persebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini dikarenakan dua sebab, yaitu faktor lingkungan alam dan faktor lingkungan budaya. Faktor lingkungan alam itu disebabkan oleh iklim, di mana persebaran penduduk itu juga dipengaruhi oleh iklim. Yang kedua adalah bentuk permukaan bumi, di mana bentuk permukaan bumi ini ada daratan, lautan, padang pasir, kemudian jurang dan sebagainya. Ini juga mempengaruhi faktor persebaran penduduk. Kemudian sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini juga mempengaruhi faktor persebaran penduduk, di mana penduduk yang biasanya sumber daya alamnya melimpah itu, maka jumlah penduduknya juga akan semakin banyak. Kemudian faktor lingkungan budaya yang menyebabkan persebaran penduduk oleh faktor lingkungan budaya. Yang pertama adalah pusat pemerintahan. Ini jelas ketika contohnya adalah di Caruban. Caruban dulu adalah kota yang sangat sepi, dan sekarang ketika kota administratifnya itu berpindah di Caruban, Kabupaten Madiunnya pindah di Caruban, maka otomatis pembangunan dan jumlah penduduk yang masuk ke Caruban juga semakin banyak. Yang kedua, adanya kota-kota besar seperti di Jakarta. Penduduk di Jakarta itu melebihi luas lahan yang ada di ibu kota, sehingga Jakarta merupakan kota yang terpadat di Indonesia. Yang ketiga, keberadaan daerah industri. Biasanya semakin banyak industri, maka semakin banyak tenaga kerja yang berpindah untuk bertempat tinggal mendekati daerah atau tempat pekerjaannya, sehingga biasanya tempat industri itu lebih padat penduduknya daripada di desa atau di pelosok desa. Komposisi penduduk negara-negara ASEAN. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Contoh pengelompokan penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencarian, agama, dan tempat tinggal. Menurut umur, ini pengelompokan ini biasanya digunakan untuk melihat berapa jumlah penduduk yang masih produktif dan non-produktif. Produktif itu berarti dia masih bisa bekerja, sedangkan non-produktif berarti ia belum bisa bekerja atau bahkan tidak bisa bekerja. Jenis kelamin perempuan, laki-laki itu juga nanti digunakan sebagai sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini, apakah banyak laki-lakinya atau banyak perempuannya. Kemudian pendidikan ini digunakan untuk mengelompokkan penduduk Indonesia. Ini contohnya kita membahas tentang Indonesia, maka pendidikan ini digunakan untuk mengelompokkan usia TK itu penduduknya ada berapa, SD itu ada berapa, SMP ada berapa, SMA ada berapa, kuliah ada berapa. Ini untuk mengetahui tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Mata pencaharian itu sangat diperlukan oleh pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan. Jadi berapa banyak orang yang mata pencaharian sebagai petani, pedagang,
kemudian pegawai, kemudian orang yang bergerak di bidang jasa, itu sebagai pengelompokan berdasarkan mata pencarian. Agama, berapa yang penduduk yang beragama Islam, berapa persen agama Hindu, Kristen, dan sebagainya. Kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal ini juga digunakan sebagai pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan. Contohnya dulu di Indonesia, karena di pulau-pulau yang besar seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu masih jarang penduduknya, pemerintah mengadakan program transmigrasi atau orang yang tinggal di daerah padat penduduknya ditempatkan di pulau yang jarang penduduknya. Ini untuk pemerataan kependudukan. Jadi pengelompokan komposisi penduduk suatu negara itu sangat dipentingkan oleh pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan. Tujuan komposisi penduduk dibuat. Yang pertama, mengetahui sumber daya yang ada. Yang kedua, membandingkan keadaan penduduk dengan penduduk lain. 3. Menghitung rasio jenis kelamin dan angka beban ketergantungannya. Yang keempat, mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan. Yang kelima, menentukan dasar perencanaan pembangunan. Komposisi penduduk umumnya dikelompokkan menurut umur dan jenis kelamin, pendidikan, mata pencarian, agama, dan tempat tinggal. Karakteristik kependudukan ASEAN yang terakhir adalah kepadatan dan pertumbuhan penduduk negara-negara ASEAN. Persebaran penduduk suatu negara atau wilayah dihitung berdasarkan angka kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dalam setiap wilayah seluas 1 km persegi. Semakin besar angkanya, maka semakin padat kependudukannya. Kalian bisa lihat di tabel kependudukan negara-negara anggota ASEAN sensus tahun 2016. Kalian bisa lihat dan bandingkan sendiri di buku paketnya. Untuk tugasnya adalah mengamati video ini dan memberikan like serta komen pada kolom komentar yang sudah tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.